saya lihat dari teman-teman RRT bahwa mereka meneliti informasi dalam ijazah itu, bukan meneliti dokumen ijazah yang dimiliki Pak Jokowi. Karena memang ijazah itu tidak ada. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi kan hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan RD perdamaian itu antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, KPU akhirnya memberikan salinan ijazah Presiden ke-7 Jokowi tanpa sensor usai gugatan di Komisi Informasi Pusat dimenangkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Di sisi lain, upaya langkah hukum baru kini ditempuh kubu Roy Suryo CS. Mereka mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Irwasum Polri. Apa alasannya? Bagaimana peluang kasus ini melangkah ke meja persidangan? Kita akan bahas malam ini. Salinan ijazah Jokowi dipublikasi, kontroversi makin menjadi. Kami undang narasumber yang pertama, peneliti ijazah Jokowi dan juga tersangka dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam. 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 Ini baru hadir di Solo sebagai saksi juga tadi ya Mas ya? Emang yang Solo saya? Oke, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Emang hanya dia yang boleh pakai body double. Oke. Nanti kita update ya, Iya. seperti apa nanti jalan persidangan ya Mas Roy? Makanya. Karena banyak sekali persidangan di luar. Yang di Solo tuh hanya mirip saya. Oke. 99,9% mirip. Oke, mirip, baik. Dan saya undang kuasa hukum RRT, Roy Rismond dan Dr. Tifa, Refli Harun. Selamat malam Bang Refli. Kalau ini 99,9%. Ini bukan Roy CS, Roy Rismond Tifa. Ya, benar RT kan? Silakan, silakan. Saya undang juga kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Apa kabar Bang? Malam. Silakan. Dan juga Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Andi Aswan. Bang Andi, selamat malam. The one and the only. Jokman Nusantara Bersatu. Wih, baik. Dan juga sudah hadir pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Bang Bonatua, selamat malam. Di sebelah kanan kami Bersatu nggak bisa lagi pisah berarti. sudah hadir, baik. Nah, kemudian juga sudah hadir Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansah Semar. Selamat malam, Bang. Welcome, pertama kali begitu ya di Head to Head. Dan juga terima kasih rekan-rekan mahasiswa dari LPM Jurno Liberta, jurusan Jurnalistik UIN Jakarta. Selamat malam, terima kasih teman-teman sudah hadir bersama kami. Ya. Saya ke Mas Roy, Iya. yang tadi katanya klaimnya 99,9% beneran. Kan hadir kan sebagai saksi kan? Loh, katanya hanya mirip. Ya kan? Kalau hanya mirip berarti yang di Solo tadi bukan Roy Suryo. Beneran. Ya, miripnya Roy Suryo. Miripnya Roy Suryo. Nah, miripnya Roy Suryo tadi ngasih kesaksian seperti apa? Ya, jadi tadi itu berlangsung sidang CLS Citizen Lawsuit dan ada hadir 2 yang dihadirkan, saya dan Dr. Rismond Hasilan Sianipar selaku ahli juga. Jadi saya ditanya oleh majelis hakim, kemudian ditanya oleh penggugat gitu dengan berbagai hal lengkap mulai dari apa yang sudah kami lakukan dalam penelitian yang bertiga lakukan dan kami terbitkan dalam buku Jokowi White Paper, bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan itu 99,9% palsu, mulai dari apa yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya itu Pak Dr. Sigi Sunarta yang bentuknya seperti ini. Ya, nah ini lucu lagi karena ini kan terlipat, kemudian Yang belakangan. ada garis tengahnya, kemudian ada juga nokta, kemudian yang kemudian tunjukkan juga oleh atau yang diupload oleh orang namanya Dian Sandi Utama. Nah itu juga kami
tunjukkan waktu itu. Jadi nah ini kan pada saat 24 Oktober waktu tadi ya, ini gambarnya. Ini sebenarnya saya kirim gambarnya tapi katanya ada sesuatu error, jadi nggak apa-apa. Ini tunjukkan ketika kemudian Dian Sandi Utama melakukan posting seperti ini. Nah ini melakukan posting. Ini juga disebut sebagai spesimen juga ya. Jadi tadi spesimen 1, ini spesimen 2 dan ada beberapa spesimen. Intinya apa? Ada banyak bentuk fisik dari yang disebut ijazah ini. Dan saya diminta untuk menjelaskan secara detail apa perbedaan masing-masing dan apa kesimpulan saya, kemudian bagaimana uji yang saya lakukan. Mulai dari uji yang namanya ELA ya, itu error level analysis ya. Jadi itu semuanya adalah fakta di persidangan sudah saya lakukan. Ini error level analysis, kemudian apa yang disebut sebagai histogram ya, saya melakukan penelitian histogram. Ini histogram. Jadi kalau ini kayak kalau orang di foto aura itu histogram. Nah ini kemudian apa yang saya lakukan sebagai luminance and gradients ya. Jadi luminance gradient bisa menunjukkan bahwa foto ini ditempel belakangan setelah cap. Oke. Ini jelas betul capnya duluan baru fotonya. Bahkan kemudian perbandingan dengan 3 ijazah pembanding. 115 Pronojiwo, 116 Alhamdulillah Heri Mulyono, 117 Sri Murti Ningsih dan ini 1120 ya. Yang ternyata 3 ini identik, yang ini tidak identik. Ini contohnya. Nah, jadi artinya apa? Tadi yang saya tunjukkan pada saat persidangan dan itu di fakta persidangan juga adalah bahwa semua itu menunjukkan kalau ijazah milik yang disebut Joko Widodo itu memang 99,9% palsu. Termasuk juga skripsi. Yang tadi juga saya tunjukkan dan nanti saya terangkan secara detail kenapa skripsi ini bisa ada yang sangat lucu ya, tahunnya 85 tapi ada seseorang yang ditulis sebagai profesor padahal profesornya baru dikukuhkan tahun 86. Oke, satu-satu ya, skripsi nanti dulu. Saya ke Bang Bonatua karena juga mendapatkan salinan dari KPU tanpa sensor. Ini kemudian yang menjadi sesuatu yang dilihat publik untuk pertama kali. Apa yang kemudian bisa dilihat hasilnya, apa yang bisa dibandingkan kalau dari Bang Bonatua? Baik, terima kasih. Jadi begitu kita dapat yang dari KPU itu ada 3 ya, yang 2019, 2014 dan terakhir kemarin KPUD 2012. Sebenarnya yang di Solo kita sudah dapat yang 2010 tapi masih versi sensor. Nah begitu kita runut, yang 2010 berarti untuk wali kota Solo, kemudian 2012 Gubernur DKI, 2014 untuk presiden. Untuk Pilpres, oke. Tapi yang 2005 belum, sampai detik ini belum dikasih. Baik. Nah ini udah tayang nih. Oke. Nah jadi bisa langsung ke tabel kita biar saya sampaikan yang ada saya tabel peroleh. analisa ya untuk membandingkan. Iya. Oh tabelnya belum bisa kami tampilkan. Oke. Mungkin jadi bisa dijelaskan. Pada intinya gini Mbak, begitu kita publikasikan ini tak kirain isu menjadi redam, rupanya lebih clear, lebih jelas ternyata. Makin rame. Oke. Jadi kan ini memang sebagai kontrol sosial, wujud tanggung jawab moral kan ini saya upload ke medsos saya supaya orang nggak mengedit-edit. Ternyata di situ banyak dinamika masyarakat. Namun ada positifnya, saya jadi tahu juga dari mereka bahwa ada komen itu dari netizen bahwa mereka ini ada melanggar undang-undang administrasi katanya kan, pasal 73. Apa itu Bang? Tentang leges. Jadi leges itu seharusnya ada tanggalnya katanya untuk 2014 ke atas. Nah, ini Pak Bonatua. Iya. Oke. Nah, terus ada juga yang katanya melanggar peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara yang nomor 22 tahun 2007 tentang NIP, nomor induk pegawai dekan yang nandatanganin leges itu. Oke. Artinya itu kesalahannya di universitas atau di ya bisa pasti di universitas karena itu kan output dari universitas seperti itu. Jadi netizen itu menyoroti itu 2019 itu hanya 2019 yang patuh pada peraturan kepala Badan BKN tadi yaitu NIP-nya itu sudah dikonversi menjadi 18 digit. Sisanya itu masih 8 digit. Seperti itu. Nah, nanti kita tinggal lihat nih 2005 akan seperti apa, pasti netizen akan bereaksi lagi. Oke, tapi tidak serta-merta kemudian berujung bahwa ini ada kaitannya dengan dugaan bahwa ijazah itu palsu. Oh, netizen pasti arah ke sana, tapi saya tetap moderatorin ya. Artinya ini masih masalah skup administrasi. Oke, baik. Tahan dulu, saya ke Anda.
sedikit gambaran itu yang disampaikan Bang Bonatua. Mungkin saya komentar. Jadi justru dari temuannya Bang Bonatua, kalau bagi kami justru itu positif. Positifnya kenapa? Dari semua tampilan yang ada, kita kan udah pernah lihat juga ya di beberapa TV lain. Ada tiga contoh legalisir yang diperoleh dari masing-masing KPU ya, yang berbeda-beda. Yeah. Termasuk juga ada yang di filenya Pak Jokowi yang asli, yang sudah kita lihat juga waktu di Polda. Termasuk juga yang beredar dari Dian Sandi. Secara substansi tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Tidak ada sesuatu yang baru ya? Rektornya tanda tangan sama, dekan Fakultas Kehutanan tanda tangan juga. Namanya Pak Jokowi, NIM-nya sama, semuanya substansi sama. Bahwa kalau soal ukuran besar kecil ini kan soal fotokopi. Color dan tidak color ya kalau di foto Dian Sandi pasti berwarna. Kalau hitam fotokopi pasti hitam putih ya. Soal yang garis, kita udah bahas juga, itu garis itu sebenarnya filenya daripada UGM. Jadi waktu kampus itu kan mencetak hanya 1 kali ijazah, sebelum diserahkan di kopi ini jadi arsip. Rupanya oleh UGM mungkin dilipat ya. Nyatanya pas dibuka ada garis, ya itu kan secara common sense garis itu tanda lipatan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari semua substansi tidak ada yang berbeda, tidak ada yang baru ya. Yang misalnya kalau mengagetkan misalnya tahu-tahu dari KPU 2010 keluar ijazahnya sarjana ekonomi fakultas UNJ atau apa, itu kan jadi berbeda dong gitu ya. Karena kan ada diisukan juga Dr. Andes nih kan. Tapi semua ini substansi sama. Dan ada 2 hal lagi yang menjadi menarik buat kami adalah pertama, terbukti Pak Jokowi dalam setiap kontestasi pilkada maupun pilpres selalu memenuhi persyaratan menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Yeah. Jadi tertib administrasi. Kedua, ijazah Pak Jokowi ternyata secara berulang-ulang disahkan atau dilegalisir oleh UGM. Yang artinya UGM sendiri sudah pernah melihat fisiknya dan sudah disahkan berulang-ulang dari 2005 sampai pilpres kemarin. Sudah berulang-ulang loh ya, dengan dekan-dekan yang berbeda-beda. Artinya ijazah yang dipegang Pak Jokowi sudah disahkan oleh pihak UGM. Jadi kalau buat kami justru ini lebih semakin terang-menerang bahwa tidak ada versi ijazah lain selain yang memang ada pada kami. Oke, jika ada temuan kesalahan administrasi itu adalah tanggung jawab lembaga itu persoalan lain ya. Okay. Saya juga nggak mau mendahului ini UGM salah atau nggak salah. Biarkan nanti pihak UGM yang akan menjawab. Tapi kita bicara pidana itu kebenaran material yang dicari, Mbak. Apakah betul ada pemalsuan atau tidak? Soal administrasi, tidak delegalisasi atau apa itu persoalan administrasi. Oke. Bang Refli, kalau ini soal administrasi saja sebenarnya. Loh, kalau saya dan Mas Roy terang benderang juga, terang benderang bahwa ijazah itu palsu 99,9%. Karena begini ya, saya ingin memulai dari penampakan Bareskrim dan KPU. Ya. Itu 2 spesimen yang berbeda. Bareskrim ya sesungguhnya menerima 2 jenis ijazah, yang fotokopi yang garis itu, kemudian yang seperti yang mirip Dian Sandi yang disampaikan oleh adik ipar Jokowi yang namanya Anto itu, Pak Anto. Tapi yang anehnya yang ditampilkan Dirtipidum itu yang garis, bukan yang sokol aslinya. Kan yang ini asli, tetapi pada tanggal 22 Mei yang ditampilkan yang ini. Nah, yang ini berbeda dengan apa yang didapatkan Bonatua. Yang didapatkan Bonatua itu nggak ada yang garis, ya kan? Tidak ada yang garis. Nah, permasalahannya adalah ketika 2 institusi itu menampilkan 2 spesimen yang berbeda, maka disitulah masalahnya. Karena baik Bareskrim yang disampaikan Dirtipidum maupun KPU adalah institusi resmi. Kalau dia berasal dari sumber yang sama, maka tidak boleh ada perbedaan. Tetapi yang jadi masalah adalah mengapa Dirtipidum menampilkan yang garis tersebut, padahal dia yang mendapatkan sokol yang aslinya, yang diserahkan oleh Anto. This is the question, ya kan? Ya. Nah, ternyata memang berbeda. Yang garis itu berbeda dengan yang diserahkan oleh Pak Anto itu. Pak Anto itu tipikalnya mirip dengan Dian Sandi. Dian Sandi mirip dengan yang KPU. Tapi yang ini, yang Dirtipidum mirip dengan Sigit Sunarta. Kalau kita bicara 2 besarannya, maka ada 2 jenis. Tetapi ternyata semuanya itu kalah, selesai. Tidak mirip dengan yang disampaikan di gelar perkara khusus. Di gelar perkara khusus itu beda lagi. Jadi ini adalah jenis yang berbeda yang sebelumnya belum muncul ini barang. Oke, menarik. Jadi banyak sekali versi yang kemudian beredar. Minimal ada 3 besar, minimal. Tapi dari varian 3 besar itu misalnya Dr. Viva menyebutnya ada 6 versi misalnya. Karena misalnya dari KPU sendiri itu ada versi yang berbeda antara 2014 dan 2019. Kan kalau kita misalnya menyampaikan fotokopi
ya harusnya sama kan ukurannya, tetapi ini berbeda. Nah karena itulah kami mengatakan tidak hanya administratif, tapi juga substantif yang menyebabkan 99,9% ini palsu. Dan salah satu yang substantif itu adalah foto dan lintasan cap. Ini kan bukan hanya sekedar informasi, tapi ini substansi. Fotonya bukan foto Pak Jokowi menurut matematika Bayesian dari Dr. Tifa dan juga penelitian Mas Roy tadi kan. Ada. Lalu kemudian capnya itu bukan di depan tapi di belakang. Jadi cap dulu pakai tadi iluminasi tadi Ya, kelihatan banget tadi. kelihatan banget kan. Nah, maka capnya itu di belakang, lalu kemudian baru ada foto. Nah, semua ya kan, belum lagi ini ya, yang tampak Dian Sandi ini tidak ada yang namanya watermark, tidak ada yang namanya emboss, ya kan? Padahal kita sudah buktikan kalau ijazah asli mau difoto berkali-kali pun masih tampak itu yang namanya emboss dari watermark, terutama embossnya. Nih, contohnya Ijazah nih, Oke. jasa asli. Masih terlihat tuh watermarknya. Padahal ini sendiri sudah Mungkin bisa diperlihatkan ke difoto, kamera? ya kan? Ini sudah saya kirim kalau bisa tampil Ya. yang asli ya. Ijazah Gitu. yang asli Nah, bukan saya yang senang palsu. karena ini malam Ramadan ya kan. Kita ngomong sambil tenang ya, sambil Nah, kita ini. menjalankan ibadah Ini yang puasa asli. besok. Oke. Ini kan nampak banget tuh. Oke. Coba lihat. Gajah Mada University, Gajah Mada. Ini kan berkali-kali tuh di copy, bukan copy dari awal. Coba lihat embossnya. Embossnya masih jelas, Wow, masih jelas terang ya. banget tuh asli. Lalu Oke. kemudian dari semua penampakan tersebut emboss tidak ada, watermark tidak ada. Tiba-tiba di GPK yang so-called emboss dan so-called watermark itu ada. Pertanyaannya adalah, ya kan? Semua ijazah spesimen yang beredar sebelum itu adalah palsu. Kan begitu? Karena berbeda. Pertanyaannya lagi, apakah yang di GPK itu asli atau tidak? Oke. Itu juga masih big question. Tapi kami sudah menyimpulkan 99,9% palsu. Why? Karena tidak berani ditransparansikan untuk diteliti oleh halayak publik dan termasuk juga mereka yang paham mengenai penelitian mengenai dokumen seperti Oke, ini. baik. Saya ke Bang Andi, Kalau Bang kita Andi. bicara Tunggu tentang dulu, good ke Bang Andi dulu. governance, ya, Ke Bang Andi dulu maka ya. harusnya berani ditunjukkan. Oke, ini kan publik kemudian mendapatkan gambaran gitu ya secara resmi meskipun lewat Bang Bonatua ya yang diposting di sosial media gitu. Ini adalah officially akhirnya resmi publik melihat salinan yang sudah dilegalisir. Menurut Anda ini membuat terang benderang, menambah kisru atau seperti apa? Karena keyakinan dari kubu Mas Roy Suryo ini tetap 99,9% palsu. Iya, Elvira, kalau kita lihat ya apa yang dikatakan mereka itu 99,9% itu hak mereka. Tapi saya juga harus memberikan keterangan kepada publik untuk itu. Apa yang dilakukan oleh saudara Bonatua, ya saya mengucapkan terima kasih juga. Karena ini jelas terang benderang. Karena dikatakan dari Bang Rifai, ya katakan di 2005 mereka belum dapat. 2010, 2012, 2014, 2015 itu sama semua. Ya. Yang hanya masalahnya adalah untuk legalisir itu pasti berbeda karena berbeda dengan Dikoreksi. rekannya. Tidak sama, nanti saya untuk tunjukkan legalisirnya kan. Oke. Nggak sama. Kalau kita bicara yang dikatakan 2014 ya 2019 yang katanya berbeda ya. 2014 itu ada sistemnya manual di KPU. Ya, jadi berkontainer-kontainer juga itu bahan itu masuk ke sana ya. Karena biar bagaimanapun ijazah itu adalah yang namanya barang primernya untuk menentukan untuk calon itu. Karena syarat ya. Syarat utama ya. Itu adalah fotokopi yang digalisir. Yang artinya memang sama dengan aslinya. Mengenai bahwa itu bentuknya, formatnya bisa kecil bisa besar itu adalah hak dari fotokopi itu, waktu mau fotokopi itu. Yang jelas itu diterima oleh KPU RI yang sah dan telah dilaksanakan dengan baik. Ya. Yang kedua, 2019 itu berbeda. Itulah pertama kali silon itu ada. Sistem pencalonan itu yang dimuat di websitenya KPU RI. Formatnya itu jelas. Ya. Kalau tidak sesuai dengan format pasti akan ditolak. Maka semuanya sesuai dengan format. Kalau di print out itu pasti sama dengan format yang dibuat itu. Maka agak berbeda sistemnya dengan yang 2014. Kan begitu. Nah, mengenai yang dikatakan adalah legalisirnya, banyak sekali memang itu tidak ada namanya tanggal bulannya itu. Ada versi yang berbeda. Ada macam-macam juga. Saya juga punya sebetulnya ya, kayak misalnya ini Fakultas Ekonomi dan Itu Budaya. dari UGM juga? UGM juga. Oke, bisa diperlihatkan ke kamera. Ini tidak ada tanggal untuk legalisirnya? Tidak ada tanggal untuk legalisir, gitu loh. Oke. Ya.
Punyanya Roy Suryo sendiri juga nggak ada legalisirnya. Tahunnya tahun berapa, Nggak ada jangan asal ngomong. tanggalnya. Punya Kalau ngawur punya ini, juga orang ngawur legalisir tuh Mas kayak Roy. gini lah. Ada saya punya, kalau diizinkan saya tampilkan, saya tampilkan. Izinkan, tapi kan Anda nggak tahu tuh tahun berapa. Ya enggak, kan saya Jadi mau jangan tampilkan asal. bahwa tahun nggak Lah ada. iya. Artinya nggak ada Lah yang iya, namanya itu digunakan tahun tanggalnya. berapa? Kan Aturan- begitu. Ini orang bukan UGM, sok mengaku UGM, Nah, ini sok kan dapat kembali dari lagi, Kagama. Mas Roy, kalau boleh izin. kalau Iya, udah ngaku kejepit, lah, udahlah. udah kejepit kayak begini, Udah. bukan orang UGM. Saya Memang tanya. bukan Tidak punya UGM. legal standing. Memang Saya bukan tanya, orang saya UGM tanya. gimana? Masalahnya. Ngaku-ngaku UGM. Karena dia Mau kan ngaku UGM. bahwasanya masalahnya Iya, adalah ini. mau ngaku Nah, UGM. coba, Tojo. Baik, Iya, boleh mengaku diperjelas UGM. tidak Iya. Mas Roy? Itu Oke. kan nggak ada. Jadi gini ya, Gitu loh, saya ya. jelaskan. Orang UGM asli yang menjelaskan. Kalau bukan orang UGM, dengernya hanya dari teman Kagama. Kagama siapa juga Ya nggak bisa harus jelasin, saya percuma. mewakili dari Ya. Kagama. Ntar kalau saya dulu yang itu. ngomong. Karena selama Aturan ini Allah ini bukan orang itu UGM ngomong terus. Oke. ya, Udahlah. dirusak Bohong namanya lagi. oleh Ini alumni bohong sendiri. lagi. Baik. Bohong Dan lagi. ini perlu ada satu ditampilkan pembelaan. bohong lagi. Ya itu Ya, yang ini harus bohong saya terus. lakukan, memberikan bohong lagi. penerangan kepada publik biar tidak bias dan tidak Orang sepihak. nggak ngerti. untuk Oke. itu. Orang oke. nggak ngerti Baik. hukum, nggak ngerti Artinya aturan memang UGM tidak gini. semua ada tanggalnya. Makanya gini Tidak Pak. ada semua tanggalnya. Gini, Punya gini. Rasuri juga nggak punya Nih. tanggal. Nih orang nggak ngerti aturan ya kayak gini nih. Aturan menggunakan aturan undang-undang administrasi itu tahun berapa? 2014. Lah ya udah, Ya, saya tahu. sebelum 2014 berlaku nggak? Ya, saya mau Sebelum tanya. 2014 berlaku nggak? Mau berlaku mau tidak? Lah Itu ya nggak urusannya bisa. UGM. Undang-undangnya belum Urusannya dibuat, nggak UGM pernah ada begitu. aturannya. Apakah Aduh, UGM mengikuti konyol itu? banget ini. Jangan bicara tidak berlaku. Jangan bicara tidak berlaku. Nggak ada. Undang-undangnya Ya, saya udah kasih. undang-undangnya ada. Baik, kita akan Pasal bahas ya. empat. Kita akan bahas usai Mau jeda lihat tetap ini bersama yang kami. Roy Suryo. Kami Orang jeda dulu, konyol ini. kami akan Orang kembali konyol. usai jeda Ini tetap punya Roy bersama Suryo. kami. Bohong terus ya. Bohong. Ini punya Iya. Roy Suryo. Itu tahun berapa?